Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran jarak jauh PJJ kelas 4 SD Negeri Kebutuhan 01. Hari ini anak-anak akan belajar matematika, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kelipatan persekutuan terkecil dalam kurung KPK 2 bilangan. Apakah anak-anak sudah siap? Bagus. Anak-anak yang hebat selalu siap untuk belajar. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan anak-anak dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kelipatan persekutuan dan kelipatan persekutuan terkecil dalam kurung KPK dari 2 bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah dengan sikap yang baik. Lihatlah gambar ini. Ini adalah contoh sikap berdoa yang baik, yaitu mengangkat kedua tangan, menundukkan kepala, berdoa dengan khusyuk. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, kami ridho bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu, serta berikanlah aku pengertian yang baik. Ya, semoga doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Setelah berdoa, mari kita berdiri tegak untuk memberi penghormatan kepada bendera merah putih, seperti yang dilakukan Jenderal Sudirman ini. Berdirilah dengan sikap sempurna, rapatkan tumitmu, kedua tangan lurus di samping badan, menggenggam. Ayo semuanya berdiri. Semuanya, siap, gerak. Kepada bendera merah putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Bagus. Silahkan boleh duduk untuk melanjutkan belajar. Mengapa kita memberi hormat kepada bendera merah putih? Anak-anak, lihatlah gambar ini ya. Ini adalah teman-temanmu yang sedang melaksanakan upacara bendera. Memberi hormat kepada bendera akan menguatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Kita yang mungkin saja berasal dari daerah yang berbeda, adat istiadat yang berbeda, keyakinan agama yang berbeda, dan lain-lain. Namun, kita dapat memberi hormat kepada bendera yang sama, yaitu bendera merah putih. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu adalah salah satu alasan mengapa kita memberi hormat kepada bendera merah putih, yaitu menguatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Apakah anak-anak masih ingat dengan kelipatan suatu bilangan? Bagus jika masih ingat ya. Kelipatan adalah mengalihkan suatu bilangan dengan bilangan asli secara berurutan. Contoh kelipatan bilangan 2 yaitu 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, dan seterusnya ya. Bilangan 2 ini dikalikan secara berurutan dengan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Masih ingat ya? Bagus. Anak-anak,
Ini adalah contoh masalah sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Felita membeli beras di toko Rizky setiap 15 hari sekali. Dinda membeli gula di toko Rizky setiap 20 hari sekali. Jika hari ini mereka belanja di toko Rizky bersama-sama, berapa hari lagi mereka belanja bersama di toko itu? Contoh masalah sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan KPK. Rifki menabung di bank setiap 5 hari sekali. Khadik menabung di bank itu setiap 6 hari sekali. Jika pada tanggal 1 Agustus 2021 mereka menabung bersama-sama, maka mereka akan menabung bersama-sama lagi pada tanggal berapa ya? Mari kita selesaikan masalah ini. Rifki menabung di bank setiap 5 hari sekali. Lihatlah kalender ini ya. Pada tanggal 1 mereka menabung bersama-sama ya, yang ini ya. Kemudian tanggal berapa lagi Rifki menabung di bank? Rifki menabung 5 hari sekali. Itu artinya kelipatan 5. Maka Rifki akan menabung tanggal 5, kemudian tanggal 10, tanggal 15, tanggal 20, tanggal 25, tanggal 30, dan seterusnya. Khadik menabung di bank itu setiap 6 hari sekali ya. Ingat ya, pada tanggal 1 mereka menabung bersama-sama. Berarti Khadik menabung setiap 6 hari sekali. Khadik menabung tanggal 6, kemudian tanggal 12, kemudian tanggal 18, kemudian tanggal 24, kemudian tanggal 30, dan seterusnya. Khadik menabung di bank setiap 6 hari sekali. Rifki menabung di bank setiap 5 hari sekali ya. Kemudian Khadik menabung di bank setiap 6 hari sekali ya. Tanda hijau pada kalender ini adalah jadwal menabungnya Rifki. Kemudian tanda merah ya, yang ini adalah jadwal menabungnya Khadik di bank yang sama. Nah, kapan mereka akan menabung bersama-sama? Lihatlah lingkaran yang berwarna merah ini ya. Pada tanggal 1 mereka, Rifki dan Khadik menabung bersama ya. Kemudian lihatlah lingkaran yang bawah ini ya. Khadik dan Rifki menabung bersama-sama pada tanggal 30 Agustus 2021 ya. Jadi pada tanggal 1 mereka menabung bersama-sama. Kemudian pada tanggal 30 Agustus mereka akan menabung bersama-sama lagi di bank itu.
Agar lebih jelas, anak-anak silahkan menyimak penjelasan ini ya. Kelipatan bilangan 5 ini, itu maksudnya adalah Rifki menabung setiap 5 hari sekali ya. Jadi kelipatan bilangan 5 yaitu 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, dan seterusnya. Kemudian kelipatan bilangan 6 itu adalah Hadik menabung di bank yang sama setiap 6 hari sekali, yaitu kelipatan 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, dan seterusnya. Begitu ya. Setelah mengetahui kelipatan bilangan 5 dan 6, selanjutnya kita mencari tahu kelipatan persekutuan bilangan 5 dan 6 ya. Kelipatan 5 tadi sudah diketahui ya. Kemudian kelipatan 6 tadi juga sudah diketahui. Maka kelipatan persekutuan bilangan 5 dan 6 adalah 30, 60, dan seterusnya ya. Yang ini ya, kelipatan persekutuan bilangan 5 dan 6 yaitu 30 yang ini. Kemudian 60 yang ini. Selanjutnya, kita akan mencari kelipatan persekutuan terkecil bilangan 5 dan 6 ya. Tadi sudah diketahui kelipatan bilangan 5 dan kelipatan bilangan 6. Kemudian kelipatan persekutuannya yaitu 30 dan 60 ya yang ini. Nah, sekarang kelipatan persekutuan terkecil dalam kurung KPK bilangan 5 dan 6 adalah 30 ya. Perhatikan kelipatan persekutuannya ada 30 dan 60 ya. Yang terkecil yang mana? Benar. Yang terkecil adalah yang 30. Bagaimana anak-anak? Mudah kan belajar KPK? Iya. Mari kita lanjutkan dengan latihan menyelesaikan masalah dengan KPK. Ibu Miftah adalah seorang dokter. Dia mempunyai 2 orang pasien yang secara rutin untuk diperiksa. Pasien A diperiksa setiap 7 hari dan pasien B diperiksa setiap 9 hari. Hari ini kedua pasien diperiksa bersama-sama. Berapa hari lagi kedua pasien tersebut akan diperiksa pada hari yang sama? Dokter Miftah memeriksa pasien A setiap 7 hari sekali. Itu artinya kelipatan 7 ya. Tanggal 1 hari ini, misalnya tanggal 1, kedua pasien diperiksa bersama-sama ya. Maka kelipatan 7. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56,
63, 70, 77, 84, 98, 91, dan seterusnya. Dokter Miftah memeriksa pasien B. Ini maksudnya pasien B ya. Pasien B setiap 9 hari sekali ya. Tadi tanggal 1 kedua pasien diperiksa bersama-sama ya. Kelipatan 9 maka 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, dan seterusnya. Jadwal Dokter Miftah memeriksa pasien A dapat dilihat pada lingkaran yang berwarna merah ini ya. Kemudian jadwal Dokter Miftah memeriksa pasien B. Ini maksudnya pasien B ya. Pasien B setiap 9 hari sekali dapat dilihat pada lingkaran berwarna biru yang ini ya. Sekarang perhatikanlah jadwal Dokter Miftah ini ya. Yang merah itu Dokter Miftah memeriksa pasien A. Lingkaran yang berwarna biru itu Dokter Miftah memeriksa pasien B. Nah, kapan Dokter Miftah memeriksa pasien A dan pasien B bersama-sama? Lihatlah lingkaran merah dan lingkaran biru berada pada angka atau bilangan yang sama. Ya. Tanggal 1, kedua pasien akan diperiksa bersama-sama. Tanggal berapa lagi kedua pasien akan diperiksa bersama? Benar. Ya. Ini pada hari ke-63. Hari ke-63 itu tanggal berapa ya? Tentu kita harus melihat kalender ya. Kelipatan bilangan 7 yaitu 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98, 105, 112, 119, 126, 133, dan seterusnya. Kelipatan bilangan 9 yaitu 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, 108, 117, 126, 135, dan seterusnya. Setelah mengetahui kelipatan bilangan 7 dan kelipatan bilangan 9, maka kelipatan persekutuan bilangan 7 dan 9 adalah 63, 126, dan seterusnya. Lihat yang ini ya.
63. 126 dan seterusnya. Kelipatan persekutuan terkecil KPK bilangan 7 dan 9. Kelipatan 7 sudah diketahui. Kelipatan 9 sudah diketahui. Kelipatan persekutuan bilangan 7 dan 9 sudah diketahui, yaitu 63, 126 dan seterusnya. Maka KPK kelipatan persekutuan terkecil bilangan 7 dan 9 adalah 63 ya. Ada 63, ada 126. Mana yang terkecil? Benar. Yang terkecil adalah 63. Bagaimana anak-anak? Mudah kan belajar menyelesaikan masalah sehari-hari dengan KPK ini ya? Belajarlah dengan tekun ya. Seringlah berlatih agar anak-anak semakin terampil menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK ini. Selanjutnya adalah tugas mandiri 1. Aura dan Dinda suka sekali bersepeda di taman. Aura bersepeda di taman setiap 5 hari sekali. Dinda bersepeda setiap 6 hari sekali di taman yang sama itu. Aura dan Dinda akan bermain bersama-sama setiap titik-titik hari. Ya. Nah, itu adalah tugasnya. Sekarang bagaimana cara menjawab tugas? Anak-anak silahkan mengikuti cara di bawah ini ya. Apa yang diketahui dari masalah ini ya. Kemudian apa yang ditanyakan dari masalah ini. Kemudian jawab. Kerjakan tugas ini di buku tulismu. Jika sudah selesai, segera kirimkan foto tugasmu ke WA Pak Guru. Pak Guru menunggu tugas yang sudah kalian kerjakan. Semangat ya. Bagus. Tugas mandiri kedua. Lionel memancing ikan di danau setiap 8 hari sekali. Fabian memancing ikan di danau setiap 6 hari sekali. Jika pada hari Kamis mereka memancing ikan bersama, mereka akan memancing ikan bersama lagi pada hari titik-titik. Cara menjawab tugas ya masih sama. Apa yang diketahui dari masalah ini? Kemudian apa yang ditanyakan? Kemudian jawab. Silahkan dicoba untuk dikerjakan ya. Bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini anak-anak sudah dapat belajar dengan baik. Kesimpulan pembelajarannya adalah kelipatan persekutuan dua bilangan adalah kelipatan-kelipatan yang sama dari dua bilangan itu. Kelipatan persekutuan terkecil dalam kurung KPK dua bilangan adalah kelipatan-kelipatan yang sama dari dua bilangan yang nilainya terkecil atau paling kecil. Kelipatan persekutuan terkecil dalam kurung KPK sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Masalah sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan KPK mempunyai ciri-ciri khusus, misalnya
Jika hari ini belanja bersama, kapan akan belanja bersama lagi? Jika hari ini pasien diperiksa, berapa hari lagi pasien akan diperiksa bersama? Jika hari ini bersepeda bersama, mereka akan bersepeda bersama setiap titik-titik hari, ya, dan lain-lain. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan tetap belajar di rumah. Dan tetap patuhi protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak 1,5 meter, menjauhi kerumunan dan mengurangi atau membatasi mobilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.